Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di sini di channel kami yaitu Ampas Kopi. Sedikit obrolan ngawur untuk malam Iya. ini. Nikmati malam untuk berpikir tentang masa depan negara. B. Nagel deh. Lanjut. Sopah adeng-adengan kopi ini kepah boy, Iya. masalah. Santai wae. Minas teng Lampung. Kita dengan bon kopi kapah nih. Belilah. Oh, karena lah stui. Tahu baik membuat aja. Intinya mentai hidup nanti harus dinikmati. Seperti Ya seperti ini wah. Jangan sampai tidak dinikmati. Ada kelam-kelam dengan teman. Penting ini era masa depan negara era kan penting ini aja. Karena biar bagaimanapun ya negara kita butuh generasi-generasi muda yang akan datang. Riten yang oke. Mara Ita ini kan ya karena tahun 2045 era ini salah satu dasar untuk mencapai ke sana itu ya sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi kan, karena mara umur-umuran ente peda ini kan umur pito olas, belu olas, 2 olas sampai 20 sampai selai lah. Ini Baru biasa gaul no generasi Z na. iya generasi Z atau Gen Z ini era iya kan bermain era di negara ini. Namun temiling kita negara ini bagus silakan tanya. Sampai sudah ada kopi kayaknya. Baru itu. Duitnya apa? Iya ran generasi Z arane. Sambil ngupi marangan ini sebenarnya iya patut kita bahas masalah sepenuh-penuh. Perlu untuk diperbincangkan. Iya. Kita pede era kan melihat masa-masa itu. Bagus paling penting itu kita waktu kan generasi Z ini. Malik coba ke saya Malik di Nara was lain itu pede aja. Cing udah dengar lu, cingel anjing yang badai. Lamun bermimpi tentang generasi emas tahun 2045 si Kani misalnya si rancangnya si pemerintah Kani ya harus untuk memulai hal itu ya mulai dengan bagaimana mindset berpikir anak bangsa hari ini nggak mau. Iyalah Jeffrey. Kalau kacau. Tinggal kayaknya dia terlalu midang kayak tinggal ke pandi. Wah mulai apa berpikir karena kan pintu untuk berpikir untuk berjalan ke arah yang lebih baik ini terbuka lebar untuk itu. Perlu persiapan lah anu jamun anak-anak muda itu ya sebenarnya ada telu pilarnya, ada telu pilar pentingnya ini isi harus persiapan oleh anak-anak muda no. Yang pertama itu ya pilar penting yang pertama yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu arah IQ lamun tabasan IQ I kan cek Q jadi Iki nanggung jadi iki IQ arahnya pertama siaran IQ nanti intelligence quotient siaran intelligence quotient ini kepintaran namun bahasa ini iya wah ini harus persiapan kepintaran ada ndak tahu lulu dengan iya sih paling utama ente nggak itu doang nggak itu doang tuh dulu dengan beri kepada ada angkat ente tetap ada ente harus ampuh kepada ente karena aku duluan akan sia asal nasi bodoh dong gak ada nah yang punya isi pertama itu yang harus persiapkan itu adalah intelijensi kepintaran
ada ndak tahu lolo sebangsa-bangsa Eropa, ada ndak tahu lolo sebangsa-bangsa yang lain, Amerika misalnya. Masa membeda tahu lolo sebangsa Afrika? Mali. Oh, Mali. Janganlah seperti itu. Harus mampu untuk itulah. Karena untuk menatap masa depan harus ada kepintaran, intelijensi kuisan ini. Itu yang paling penting si pertama. Karena tanpa itu pula dia tebau ngolah sumber daya alam telet ini. Kan? Intelijensi kuisan ya sumber daya manusia, mempersiapkan bagaimana kemudian kita membuat mindset berpikir kita menjadi lebih baik. You know, lamun terik tumpah atau jatuh misalnya, lamun bahasa Indonesia terik tumpah nu jatuh bahasa Indonesia lamun bahasa sasana ya terik tumpah. Padahal sekali kok ada terik Dengan kata lain ya kan ya. Iya no. Lamun terik tumpah tahu tentang turas, tahu kita cara bagaimana kita bangun. Sehebat-hebat tupai melompat pasti akan jatuh pula kan. Harus terpersiapkan itu, cara berpikir kita ketika jatuh bagaimana kita bisa bangkit, ketika baru bangun bagaimana kemudian kita mengatur diri kita untuk berpikir ke masa yang akan datang. Anu agul ini pertama, namun sekedua aja karena EQ kan benar aja dia dengan I EQ yaran emotional quotient. Namun emotional quotient ini lebih kejok emosi, maksudnya ini bauan tengatur diri me saran emosi ini ya marah, kemudian sakit hati, kemudian benci, kemudian cinta, ini emosi ya rane no. Bahagia itu namanya emosi. Iya, ngerti ya tidak? Semoga saja. Ngerti asal ngerti tadi. Emosi dalam misalnya ada betul misalnya salah angkat ngeras tuh pantai. Kamu emosi terus gedak pantai. Ampo melemen jagur batur misalnya emosi ya kan. Dan emosi itu artinya sesuatu yang sudah menjadi dasar dalam diri bahwa ada sesuatu yang kemudian misalnya marila anteno berumet anu sekedi lalu tuh biangang kesia kan wae itu semua kalau misalnya ini wah ila arane emosi lain main ini kan ini ila marang harus mampu menunjukkan diri kita bahwa nih aku namun kuat ini jantan namun terjadi pemuda di era misalnya setelah remaja kemudian pemuda untuk menuju tahun 45 ini udah harus ke arah ini karena mental ini penting kan luwe dengan misalnya malah dengan berdua IQ misalnya pintar agak luwe dengan pintar lagu dia na berdua emosi dia na berdua mental dia ngarang gunanya wah kepintaran ini tidak ada artinya kepintaran itu ada gerakan tambahan. Oh sehingga untuk memunculkan kepintaran itu ilah gati yang oke dia bani bersuara, dia bani mengungkapkan sesuatu secara pikiran itu yang tidak berani diungkapkan. Apa yang ada di dalam benaknya tentang pengetahuan yang ia ketahui itu yang tidak berani diungkapkan sehingga orang lain ini cupu ini nanti nasuhu. Dan itu yang paling penting untuk yang akan datang karena dia terkangku nunduk ya maksud kuno dalam artian ini kata kiasan tidak boleh nunduk di negara kepada negara lain karena biar bagaimanapun hari ini prediksinya itu bahwa yang akan muncul itu untuk tahun 2045 itu ya Indonesia ini sangat diprediksi nih perkembangannya sehingga untuk mengkarter yang besok itu untuk bagaimana kemudian nanti kita akan bertarung untuk itu ke depan itu kita harus punya mental yang kuat. Jadi sejak mantap jagoran itu harus bani ruan teh. Ndak kalau marak-marak misalnya beruna berdaya ke jamu sudang wah keput misalnya dia nengano.
dengan lamun teh ini lamun teh siaranu, karena ya suara kita ini kan rekan pemuda DT ini jelas ini menjadi suara yang sangat penting untuk bangsa dan negara kita. Karena ya harus diakui bahwa orang-orang seperti Syahrir, Bung Karno, kemudian Bung Hatta, ini kan nelekan kota, lagu lekan pedesaan. Marmarite wah. Lamun di bidang puisi aran Khairil Anwar kan lekan pedesaan doang. Yang kemudian membangun pemikiran mereka dari sana. Marmarite inilah membangun pemikiran, mindset pemikiran bahwa Indonesia itu harus menjadi lebih baik itu dari sana. Istilahnya ada ndak mianu lah di dunia game doang. Ramun si ketelu aran ESQ. ESQ ini harus persiapan nggak? Itu harus dipersiapkan itu. ESQ no emotional spiritual question. Nah iya nih tok intinya kunci utamanya sini wah bahwa ESQ itu emotional spiritual question. Luwe dengan berdua pinter kaki, mentalnya luar biasa. Lagu korupsi kan? Yeah. Apa dia berdua spiritual, dia berdua akhlak, dia berdua adab, dia berdua keyakinan bahwa Tuhan itu bisa melihat kita kapanpun dan dimanapun. Iya dia berdua. Itu yang tidak dimiliki oleh orang yang kemudian memiliki kepintaran, semal yang ngerawas, berani berbicara di depan media, mampu mempermainkan kosakata dan lain sebagainya di depan media. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah hal bodoh yang kemudian membuat mereka tersungkur ke dalam lubang yang sangat hitam. Apa yang tidak dimiliki itu, yaitu salah satunya adalah ESQ. Dia tidak memiliki emosional spiritual, dia berdua ketuhanan, bahwa padahal itu kan jelas wah tebada itu bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa kan. Dari selapuan ini sebenarnya mulai dengan IQ, kemudian emosional, ESQ ini hal penting yang kemudian harus narak di dalam generasi bangsa yang akan datang aja. Terutama Marmarite nih wah. Antean cogul, cowok dagul. Kecuali cocer, cowok pocer. Iya nak. Inti kan segala intinya adalah emotional spiritual question. Emosi tentang spiritual, emosi tentang ketuhanan, emosi tentang agama. Bukan kemudian kita berbicara hanya emosi tentang spiritual, tapi harus terberdua intelijensi, harus terberdua emosi yang baik, buat mengontrol emosi kita kan. Itu pentingnya, karena ya biar bagaimanapun marongkat kesemuanya itu wajah masa depan bangsa ini ya hari ini tegita namun luwe dengan bertitokan para goy kan ya kan, dengan berarti ya tahun 2045 akan seperti itu. Lagi nyemak kan pesat kemajuan teknologi ini deh. Teknologi kan semakin pesat, kemudian semua ini terbuka lebar, mulai dari perdagangan, kemudian budaya dan lain sebagainya, ini agama dan lain sebagainya masuk begitu saja jok negara kita. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, misal kita tidak mempunyai intelijensi, tolulu itera, dibodohi kita sama orang lain, terperdaya itu kan isi negara-negara lain, kemudian kita tidak punya emosi, tidak punya mental, beruta kita hanya punya mental kerupuk, beruta terdait ciangin doang, wah lemas itu masalah itu. Yang terakhir ya namun dia terberdua spiritual yang kuat, dia terberdua satu acuan yang kuat dalam keyakinan ini, jana bahaya, karena salah satu yang menurunkan grade negara itu adalah korupsi, kemudian nepotisme, kolusi, kan itu semua
satu sebenarnya rumpunnya dia tidak memiliki spiritual fusion yang kuat, kekuatan agama yang kuat yang boleh dasar Pancasila pertama itu kan dengan lambang bintang ini sebutannya bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini ya kena spiritual fusion yang kuat. Namun hubungan emosional itu kan ngumpin datang ngatur hubungan teh secara diplomatik kence dengan lain, ngerawas kence dengan lain ini ya namun emosional. Jadi dia tidak ngerawas kence dengan lain, misalnya Mara Jepri misalnya dia punya intelijensi yang kuat. Ini jaya anu doang ya gue contoh ini. Misalnya enggak memikirkan voucher. Contoh nih ya, kan ente cekat ente nukangin, itu namanya intelijensi, pengetahuan, tahu caranya masang bata, tahu caranya bagaimana menyampur semen, mengolah semen, kemudian mengatur segalanya dalam bidang pertukangan misalnya atau bangunan misalnya. Lagu dia membedui mental, dia mesemel hanya ngendang pegawaian jodoh, iaran mental, dia mesemel ngendang pegawaian. Coba ke begawian sekedi doang nyodok begawian misalnya kan yang dia melang berarti yang salah itu adalah emosional, kamu tidak punya mental yang kuat untuk itu. Sehingga yang terpenting di dalam diri ya harus tiga ini, mulai dengan intelijensi, pengetahuan, luwe sepada membaca, banyak-banyak membaca, banyak-banyak memahami literatur yang ada. Kalau literatur sekarang ada di YouTube, ada di Google dan lain sebagainya, bau search yang kemudian kamu pelajari dengan baik ya. Dia cuma gita-gita ya, kemudian ya sudah dia jadi masalah. Orang berbicara masalah ini dia pemikiran. Padahal ketika orang berbicara tentang itu misalnya dan itu viral, pada dasarnya ada sesuatu di balik itu yang kemudian harus tahu ya. Apa penyebabnya? Apakah ini ada hubungannya dengan ekonomi? Apakah ini ada hubungannya dengan politik? Misalnya, contoh misalnya Cocerot itu kan? Contoh Cocerot itu kan? Tiba-tiba viral kan Cocerot kan? Padahal di balik semua itu sebenarnya ada permainan ekonomi yang kemudian ditampilkan di sana. Salah satunya adalah dia bermain masalah fashion, kan? Bagaimana kemudian nanti fashion ini bisa laku terjual atau tidak. Namun hanya sekedar fashion yang kemudian tidak laku terjual ya, hanya beberapa minggu hampir mati konten itu. Dan itu yang harus sebenarnya kita tahu sebenarnya dan harus kita pelajari lebih mendalam tentang itu. Di selapuan generasi yang akan datang ini wajib hukumnya belajar. Kalau misalnya kalian itu tidak mau diperolok-olok, tidak mau disepelekan, tidak mau dikucilkan oleh orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain nanti. Karena Garuda ini harus mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan sayap-sayap itu adalah generasi bangsa ini. Dan sayap ini tewas lah antimu yang akan mengepakkan sayap negara Indonesia ini ke depan itu seperti apa. Adinda menunduk otak Garuda era dulu negara-negara lain harus mencengah, harus kuat. Karena negara kita itu membutuhkan kita hari ini. Dan semua orang yang ada di luar sana sebenarnya bukan kita saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan umur-umur kita seperti ini itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Jangan hanya membuka TikTok, jangan hanya membuka Bigo, jangan hanya membuka kan? Yang kemudian hanya mempermainkan imajinasi mereka dalam satu titik yang sama, titik untuk kemunduran pada tahun 2045. Kan semangat 1945 sebenarnya gen jauh ya tahun 2045, karena di sana 100 tahun Indonesia merdeka kan. Abad iya, 1 abad. Itu harus diperingati dengan kekuatan yang hebat, dengan negara yang
bisa melihat masa depan yang kuat. Apa yang balik terpikiran apa? Mulai ya depan. Mulai ya. Tak ada kalau boleh cokang. Ini wah. Sembilan ya. Dari selengan. Tapi sebenarnya kupine teh hasil kan musyawarah nih. Suara nih. Dia berarti juga sih itu. Santian berbagi pendapat saja aku membet kopi sih bermacam-macam sebenarnya. Soalnya dia Hmm. lewat Selera kita kan berbeda-beda Oh yes. dengan tongkrongan yang sama sebenarnya. Iya, perbedaan selera untuk tongkrongan yang sama ini membuat saya berpikir bahwa boleh kopi kita berbeda, tapi harapan kita sama untuk masa depan bangsa. Anjay, kelas. Iya kan? Anda yang mau tekanggo apatis untuk melihat negara kita dari anak bajang atau dari anak muda dia tekanggo apatis harus terbedui harapan tinggi untuk negara kita. Paling tidak kita memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih keringat dan lain sebagainya untuk bangsa kita, karena bangsa kita membutuhkan itu sekarang. Anak-anak desa yang coba menyalurkan pikirannya tentang bangsa dan generasi. Iya. Anjay. Jangan sampai kita terkesan menjadi anak bangsa yang apatis, yang tidak melihat bangsa kita di masa yang akan datang, yang hanya berimajinasi hari ini tetapi tidak melihat bangsa kita bagaimana wajahnya di masa yang akan datang. Karena wajah bangsa Indonesia yang akan datang itu tergantung bagaimana wajah generasi bangsa pada saat ini. Ya. Gimana itu? Ya apa ya, harapan untuk konten-konten kreator itu kan jangan sampai membuat konten-konten yang hanya berpusat kepada menghasilkan cuan, tetapi tidak memikirkan bagaimana akhlak dan perilaku generasi yang akan datang. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu lalu tidak memberikan sumbangsih yang besar untuk masa depan bangsa, hanya mendapatkan cuan sementara untuk kepentingan diri mereka sendiri kan. Kita berbicara masalah bagaimana masa depan bangsa sebenarnya. Seperti yang kita bicarakan hari ini kan, atau malam ini di channel Ampas Kopi ini, ya kita tidak berbicara ngawur, no. Perbedaan kopi yang kita minum itu bukan berarti menjadi perbedaan untuk kita melihat masa depan kan. Tapi perbedaan kopi untuk malam ini menjadi satu pemikiran yang sama untuk masa depan kita. Kopi boleh beda, rasa kopi boleh beda, tapi tetap kita akan mencari manis yang terkandung di dalamnya. Anjay. Dia terkenal nih di negara. Tadi anjay ya. Karena anjay yang kayaknya itu kenal Meledak. Lagu nggak ada kali generasi ya marah itu ada ke generasi Z, nah kan yang penting viral ini deh membesit nentang pokok viral loh. Masalah pemikiran aja bodoh amat deh. Nah itu yang kemudian saya rasa keliru, karena viral itu hanya menghasilkan cuan sementara untuk mereka. Padahal lamun terlihat bahwa perkumpulan sederhana, majelis-majelis kopi sederhana marangan ini mampu membuat sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Iya. Coba memikirkan seki 2, 3, 4, 5 kita mencoba untuk membuat mindset berpikir kita kan, mengulang mindset berpikir kita merekod kembali mindset berpikir kita ngereset kembali mindset berpikir kita, bagaimana kemudian kita berpikir dengan baik, berpikir bangsa dan negara, berpikir sesuatu yang kemudian apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin Papua Balut telah berjuang, kemudian saling tabas menabas dengan para penjajah.
saling tembak, kemudian mereka meninggal dunia, dan itu kita tidak bisa persembahkan untuk negara ini. Paling tidak kita sebagai generasi bangsa untuk mencoba membuat sesuatu yang baru di dalam bangsa kita. Salah satunya ya kita merubah mindset berpikir kita bahwa hari esok itu harus menjadi lebih baik dari hari ini. Karena ketika kita berbicara masalah hari esok, kemudian kita berbicara tentang hari ini, kemudian baik ke cara berpikir kita hari ini, maka jelas di hari esok itu akan rusak pikiran. Tapi kalau kita berbicara hari ini, berbicara bahwa hari ini kita berpikir dengan baik, pola pikir kita berpikir dengan baik, insya Allah hari esok itu akan menjadi lebih baik. Cara berpikir teh marah ongkatku sepiranan. Ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita mulai berpikir bahwa hari ini adalah hari yang buruk, maka buruklah hari ini, hari itu. Sampai senja kembali ke peraduannya dan malam tiba, kamu akan selalu gelisah dan menyatakan bahwa ini hari yang tidak baik. Gabung terbruknya saya, kemudian kita berpikir bahwa hari ini adalah hari yang baik, maka suatu ketika nanti, ketika hari itu hari yang baik, si meparan baru mengeseno, ketika kamu baru bangun ini, kamu akan berpikir bahwa hari ini hari yang baik, dan yakin saya bahwa perjalananmu dari hari itu sampai ke tenggelamnya matahari, sampai kamu bangun di pagi hari akan menjadi lebih baik. Ya, tergantung mindset berpikirnya sebenarnya. Kamu meparan ya buruk gak ini kehidupan ini buruk, kamu meparan baik gak kehidupannya baik. Karena semakin kita menyatakan bahwa hidup itu baik, maka semakin Tuhan itu memberikan kita kebaikan, dan kita akan selalu banyak bersyukur tentang kehidupan. Karena sedikit dari kita berpikir tentang itu. Penting nih untuk saling menyalurkan pikiran. Iya. Ya sengaja aku beli kopi bro nih beda-beda. Sebenarnya bukan berarti ente demen ini, ente demen ini, ente demen ini, saya demen ini deh. Tetapi yang saya inginkan adalah perbedaan itu bukan untuk kita saling berselisih, tapi perbedaan itu kita anggap menjadi sesuatu yang sama untuk pemikiran kita di masa yang akan datang. Nah, mungkin kopimu pahit, kopimu tidak pahit, kopiku sederhana, pahit atau tidak pahit itu sama saja. Yang pasti kita mencari sesuatu yang sama, yaitu rasa gula yang manis. Anjay. Iya. Iya kan betente. Generasi itu tidak boleh apa. Percuma dengan belinya enggak ngerosong, generasi Z, generasi Gen Z dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan suara dari kita, kan jangan seperti itu. Mereka harus cepat berpikir bahwa bagaimana mengolah generasi ini menjadi lebih baik. Tahun 2045 menjadi negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang maju, yang tidak bisa tertandingi oleh negara-negara lain. Tetapi dari sekarang mereka tidak berpikir bagaimana mengolah generasi itu menjadi generasi yang lebih baik. Kan? Cuma pikiran doang lagu pergerakannya kan itu. Tentang nih kan orang-orang pinggiran mari teh dia. Nah, ada sepersean beda. Intinya Gul, jangan kecewa dengan kita yang orang pinggiran, karena orang pinggiran ini bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa kepada negara kita. Pada dasarnya orang-orang pinggiran inilah yang memiliki pemikiran-pemikiran jernih untuk masa yang akan datang. Yes, Kan? Ayo kita secara kritik-kritikan kan, bagaimana mereka hanya senang hedonis, senang lalu-lalu pergi ke tempat-tempat DJ, kemudian menghabiskan malam di tempat-tempat DJ, kan, minum-minuman keras dan lain sebagainya, yang kemudian itu tidak baik untuk negara kita yang akan datang. Karena ketika kita berpikir tentang negara yang akan datang, ya harus berpikiran yang sehat. Jangan berpikir bahwa negara kita ini akan sehat kalau manusianya atau generasinya tidak sehat, kan? Masih mengkonsumsi narkoba, masih mengkonsumsi minuman-minuman keras. Jauh lebih enak kita mengkonsumsi kopi daripada minum minuman keras. Bagaimana, Gur?
Setuju atau tidak? Right. Anjay. Duduk nek anjay berlanjutan anjay. Ini dia pesan untuk semua, Iya sih deh. bukan untuk satu dua orang, tapi untuk semua. Ya bukan kita yang paling pintar, yang paling pintar, tapi kita punya pemikiran yang seperti ini karena kita melihat bahwa ya cermin hari esok itu adalah hari ini. Cermin harimu hari esok itu adalah hari ini. Kalau kamu bercermin hari ini kamu jelek, berarti besok itu kamu jelek kalau kamu tidak merubah dirimu. Harus mengadu skincare, harus mulai belang-belang kincu kan, Leput, poles, Andi. poles. Contoh misal seperti ini, ambil kaca kemudian berkaca, lihat kaca itu atau cermin itu, ampun arah jerawatan, ampun melurang ini, alurang me jerawatan ini di alurang oke di tesara nguatinnya ngono di tenghiruangan hari esok ini akan berbekas, berbentuk dia lihat ini ngono. Tetapi kalau kita berusaha otoatin, perbaiki dia dengan baik ngono, hari esok kamu akan menjadi lebih ganteng, lebih gagah. Anjay. Ida bukan orang anjaynya lah. Ya dulu ambil kuping gua. Sekali mengenai anjay, sekali meneriak. Wow. Menarik memang pembahasan seperti ini. Kumbe nampu kita berusaha untuk berpikir bahwa Ampas Kopi ini harus menjadi salah satu channel yang ditonton oleh banyak orang ini kan. Tapi kita berpikir tentang bagaimana kita bisa berkiprah hanya sekedar melalui pikiran untuk negara kita. Mungkin ya 100 orang yang menonton atau 200 orang yang nonton atau 15 orang yang nonton misalnya, tetapi 15 orang ini bisa berpikir ke arah yang masa depan, itu jauh lebih baik daripada ribuan orang yang menonton hanya untuk menikmati imajinasinya tapi tidak pernah berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara. Itu masalah Aprija. Penting untuk didiskusikan. Ya penting sekali untuk didiskusikan, dan saya harap ya semua stakeholder yang ada mulai dari RT, RW, kemudian desa, camat, kemudian kabupaten dan lain sebagainya mulai berpikir itu. Karena dasar berpikir itu adalah mulai dari keluarga, ke RT, RW, desa, kemudian ke camat, kemudian ke kabupaten, provinsi sampai ke negara. Negara yang tidak boleh menutup mata dengan hal itu. Yang hanya misalnya menaruh uang 1 miliar kemudian tidak berpikir tentang bagaimana generasi bangsa yang akan datang dari awal dasar rekan itu, tidak berpikir tentang itu yang masalah. Harus sebagai pemuda harus mulai berpikir seperti itu, berpikir dengan terbuka, jangan kemudian berpikir tentang apatis saja. Harus mulai berpikir terbuka. Kita harus punya kekuatan yang 3 itu, mulai dengan intelijensi, kepintaran, kecerdasan harus terbedui, kemudian emosional kita harus kuat, kita harus bisa menyambung silaturahmi dengan orang lain, kita harus bisa berbicara dengan orang lain tanpa kemudian meremehkan orang lain atau mencela orang lain atau mencemooh orang lain atau menjatuhkan orang lain. Itu masalah. Jangan sampai seperti itu. Karena hidup itu untuk bagaimana kita bisa berkiprah. Namun bahasa Rasulullah sederhananya bahwa hidup itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang terakhir itu ya spiritual quotient, emosional spiritual. Rajin pada sembahyang, rajin pada ngaji, marongkat mau wah kah, walaupun kamu tidak tahu artinya Al-Quran itu baca wah. Suatu saat kamu akan bertemu dengan dirimu di sana. Tuhan akan mempertemukanmu dengan jiwamu yang sebenarnya, ke arah mana jiwamu itu akan melangkah, akan meluruskan itu. Kan bangsa kita butuh itu, butuh luwe dengan pintar kan. Banyak orang pintar, banyak orang yang punya kecerdasan dalam emosional banyak, tetapi yang mempunyai kecerdasan dalam spiritual itu yang sedikit. Banyak orang yang suka berbohong,
Banyak orang yang mengambil harta atau hak masyarakat tanpa kemudian mereka berpikir bagaimana masyarakat ke depan. Banyak orang yang kemudian berbicara masalah masyarakat, tetapi mereka berbicara masalah isi kantong mereka dan isi otak mereka. Banyak orang berbicara tentang itu. Dan itu harus kita resapi dalam diri kita untuk masa-masa yang akan datang. Kang udah agak kang? Kanti. Luwe dengan pintar, banyak sekali orang pintar. Bagus sedikit orang cerdas. Banyak juga orang cerdas, tapi sedikit orang memiliki spiritual yang kuat, yang takut kepada Tuhannya, yang takut kepada larangan Rasul-Rasulnya. Kan banyak seperti itu. Mereka senang berselisih karena Golkar mempertontonkan kita yang generasi bangsa ini berselisih di depan kamera. Dijual media Itu dijual kemudian ke media, berbicara tentang ini dengan itu, saling adu mengadu antara satu dengan yang lain. Itu yang membuat negara kita roboh. Kenapa? Karena dipertontonkan kepada kita yang masih muda, yang masih memiliki pemikiran-pemikiran yang jernih untuk masa depan. Janganlah dipertontonkan itu kan. Masih labil pikiran teh kan. Kita sekedip-kedip Allah. Wah. Ya seharusnya misalnya kita berbicara masalah negara ini, ya elit-elit politik itu harus mulai berpikir bagaimana kemudian cara mereka berpolitik yang bijak, berpolitik yang santun, berpolitik yang baik, tidak menyakiti lawan politiknya, kemudian tidak menjatuhkan lawan politiknya, tidak mencemooh lawan politiknya, tidak memojokkan lawan politiknya, tidak menganggap remeh lawan politiknya. Itu yang harus dipertontonkan kepada kita, memberikan contoh-contoh yang baik elit-elit politik itu kepada kita, karena kita butuh itu. Kita tidak membutuhkan adegan, tapi kita membutuhkan cara untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Anjay. Apa sih ini anjay aneh. Di keluar mesin anjay. Iya, yang dibutuhkan generasi bangsa itulah pemikiran. Mungkin tantu berpikir cerdas. Nanti ketika kita jatuh, mungkin tantu uras male. Itu yang dibutuhkan. Semeton-semeton siara di Lombok kan. Biar bagaimanapun ya Ampas Kopi berbicara masalah itu. Kalau ini mana lagi? Angkat balik saya kopinya boleh. Nasi kopi loh. Hampir. Iya, bukan lan kadang-kadang. Nanti kita sebutnya ya. Iya. Ini bukan iklan. Tapi ampasnya nih paling nikmat nih. Antiannya Ampas Kopi ini kan yang paling nikmat. Satu lagi terlampau malah. Iya. Namun dalam filosofi kopi itu kan ya, sepahit-pahitnya kopi ada rasa manis yang terkandung di dalamnya, yang tidak kamu ketahui, dan sedikit orang yang mau mencari itu. Jadi dengan meta ini, padahal dia butuh hang ini. Bagaimana Bang J yang sedang jatuh cinta dan terlena-lena dengan cintanya? Halang itu. Way better kedengeran kalau kayak gini kata seperti ini. Iya, Wak. Mencintai negara itu sama seperti mencintai orang yang kita cintai atau gadis yang kita cintai. Anjay, kelas. Ketika kamu mencintai gadis yang kamu cintai, maka kamu akan memperbaikinya sebaik mungkin. Ketika gadismu itu sakit, kamu akan mencoba berusaha untuk menyembuhkannya. Dia bisa tertawa, dia bisa bahagia. Itu yang kita butuhkan kan untuk bangsa yang akan datang. Adanya bahagia bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang bahagia kan, untuk melihat
ke arah yang lebih baik. Bagus lah perjalanan Singanoka. Udah pas kupin ya kak. Saya pengen udah kan. Itu bukan ampas, sama itu lokeng. Meski Kayak duku belakang. Coba saya nyangklet dulu sedikit. Wih, gas dulu aku lah. Tak senyingga itu lah cuma. Aduh. Itu doang pada nyingga kan, jadi weh. Generasi Z. Generasi Z nanti jatuh. Dengan umurnya 26 Lahir aja nanti. atau 27 gemerak Jawa. Masih itu generasi Z tidak. Tidak memparan generasi Z ini menjadi generasi yang tidak tahu apa-apa dendek mana. Kalau generasi Z adalah Iya. generasi yang sia-sia nih. Jangan sampai seperti itu. Generasi Z ini ya generasi yang akan membuka semua lembaran baru di masa yang akan datang. Dan kita harus punya mental yang kuat untuk itu. Tidak terjatuh kemudian tertimpa tangga pula. Wah, teri, malik kita tempuk malik si anjar tersendiri, sakit ya tino. Alhamdulillah. Ya. Dan harus pada belajar untuk itu. Belajar lekan luwe kan lekan belajar kan. Baca buku, sama mabot baca buku ya, cari channel-channel yang kemudian bisa menambah pengetahuan menjadi lebih bagus, ada enggak terprololo si negara lain pada maramin bola luwe dengan si pesimis jog generasi sepak bola tapi jangan seperti itu. Kita yang sebagai bangsa Indonesia jangan pesimis, beri mereka semangat, beri mereka kekuatan. Karena kita ada penonton Marita ini kan menjadi pemain yang ke-12 yang kemudian memberikan mereka energi baru di dalam lapangan. Namun kita doang jiwa, tentu bagaimana dengan pemain kita kan? Iya, dengan yang pun kebutuhan nggak di generasi Z ini. Bukan sekadar isu sebenarnya Gen Z ini, tapi ini adalah salah satu jalan untuk kemudian kita menatap dan membuka lembar-lembaran baru untuk masa depan. Tidak ada yang paling indah dari generasi hari ini kecuali memperbaiki diri menjadi lebih baik. Iya. Dan generasi selanjutnya kan lebih buruk lah kan. Iya. Kita ada lebih baik Malik kan. Karena generasi yang akan datang itu akan melihat bagaimana cara generasi hari ini. Kalau kita pertontonkan generasi yang akan datang itu dengan pertunjukan-pertunjukan yang jahat, pertunjukan-pertunjukan yang tidak baik, ya jelas perjalanan untuk generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang tidak baik. Namun kita tunjukkan dengan wajah-wajah yang bagus, dengan wajah-wajah yang ceria, dengan bersama-sama, kemudian melakukan itu dengan tanpa ada perselisihan, tanpa ada sengketa dan lain sebagainya. Ya insya Allah generasi yang akan datang akan meniru itu menjadi pelajaran yang lebih baik untuk mereka. Yang pokoknya membuat sesuatu di dalam media itu juga bukan sekedar untuk sekedar cuan, tapi ya lebih daripada itu. Generasi kita membutuhkan itu, bangsa kita membutuhkan itu. Mungkin ada berubah pola pikir. Ya, agar jangan terkungkung dengan pola pikir yang sama.
bangun tidur tidur lagi, bangun tidur tidur lagi. Malam surip. Bangun tidur terus ngopi. Iya, iya karena bangun tidur aku terus ngopi benernya serius bu. Ini lebih cerah tidak tidak ini. Kan ini kendara tak ada. Kalau doang mati besi. Jaruk sih dulu itu. Iya mau jelas ini. Masa ngopi cowok trikit di mata ini. Aduh dede. Bangun tidur berjaruk terus. Nenek juga pernah. Gak kayak kita. Intinya Namun bangun tidur tempat pawat. Senduk nasi selesai masalah. namun pembicaraan teh kelam ini aja. Intinya secara telunu bahwa generasi yang akan datang, generasi Z yang akan datang, Gen Z yang akan datang harus punya pilar itu. Lu pilaran deh. 3 pilar itu. Yang pertama, intelijensi, kecerdasan, kepintaran harus memiliki itu. Dengan cara apa? Belajar dengan baik, mencari pengetahuan dengan baik, berusaha mengetahui sesuatu tanpa kemudian termakan oleh isu. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu ya emosional, emosi, harus tahu ngontrol emosi. Jadi kemudian gedak, cari dulu baik apa buruk ini, apa kekanannya ini, bagus katunde ini. Tampilan-tampilan seperti itu kemudian kamu harus olah dalam suatu bidang yang kita sebut pengetahuan, yang kemudian harus kita bisa mengontrol pikiran kita, bisa mengontrol diri kita. Nah, kita punya mental yang baik untuk hubungan sosial, hubungan budaya, hubungan ekonomi sedikit kan. Harus kemudian mental marang Benar. ya, pilar si terakhir jana ini pilar si terakhir spiritual. Dende lupa sembahyang, nite lupa ngaji, perbanyak diri untuk berpikir tentang ketuhanan, sehingga kita punya kontrol di dalam diri kita bahwa ada Tuhan yang memantau kita setiap hari dalam perjalanan hidup ini. Kita sekedar hidup, tapi kita punya Tuhan yang mengontrol kita, sehingga ya yakin aku di narak korupsi ya Ra. Ya menahara spiritual gitu. Akan ada beda-beda ya game itu kan Arab ya cuana diri ini dah. Iya, ada misalnya Kristen ya punya Yesus ya. Kemudian yang mengontrol mereka untuk itu, kemudian Islam yang punya Nabi Muhammad yang memiliki ajaran yang ya mengajarkan tentang kebaikan, bagaimana bersosialisasi dengan baik. Kemudian Hindu dan lain sebagainya ya, semua kita yang ada di Indonesia ini punya pegangan masing-masing di dalam agama mereka masing-masing kan, yang kemudian tidak pernah satu agama pun mengajarkan keburukan. Setiap agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan, dan spiritual itu sangat dibutuhkan. Hindu memiliki spiritual yang kuat, Buddha memiliki spiritual yang kuat, Konghucu memiliki spiritual yang kuat, keyakinan lain juga memiliki spiritual yang kuat. Kurang ada beda cara deh. Ngalah nih? Oke. Dikit lah. Aku ini. Ini. Ambil lagi. Malah. Tancok. Buruk no? Kayak berindas nggak? Ini masih yang rompak ini. Berindas ini. Subhanallah. Suruh pindah tempat aku, suruh PT aku di dekat. Kalau coloknya kelam nih. Gue gak habis kayaknya. Gino wah masih mengganggu jadi jual paha jual dada viral gitu. Aja datar. Sunting. Itu makanya maksud dan tujuan. ya kita tidak menyalahkan mereka kan, tapi biar bagaimanapun suatu bangsa itu akan menjadi lebih baik
ketika ada yang sudah mulai berpikir ke arah yang lebih maju, mulai berpikir tentang masa depan bangsa. Ya, Pancasila itu dibuat ya karena berpikir untuk masa depan bangsa dan negara. Iya. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Segala masalah harus dimusyawarahkan dan itu harus diajarkan Iya. kita generasi Z itu untuk melihat masa itu, masa yang akan datang seperti tahun 2045, 1 abad negara Indonesia merdeka. Ya, generasi Z-nya menjadi harapan gitu nih. Saya malu tentang pemimpin-pemimpin hari ini kan mengajarkan kita tentang itu, bagaimana perjalanan untuk masa yang akan datang menjadi lebih baik. Sudah menancapkan pondasi-pondasi itu sebenarnya. Sekarang lanjutan doang. Serem memang. Pergolakan dunia itu seperti dalam film Game of Thrones. Jadi semua bisa menjadi musuh, semua bisa menjadi kawan, dan semua bisa menjadi lawan. Tanpa kamu pikirkan kapan dia akan terjadi itu kan. Siapa tahu kan itu baturan cuma. Siapa tahu kan kebaturan jemaat berlawanan. Tapi ya sekali lagi bukan itu yang kita harapkan. Sekali lagi yang kita harapkan adalah persatuan Indonesia. Pikiran boleh beda, tapi tujuan aja. Dia pemikiran boleh beda, suku boleh beda, agama boleh beda, warna kulit boleh beda, tetapi jiwa dan harapan, keinginan dan cita-cita itu kita harus sama. Kita harus sama-sama merah putih. Mulai menyingkirkan debu-debu dari bendera kita itu ya dari hari ini. Karena bendera kita itu ya kita, generasi Z ini. Merah putihnya itu ya kita nanti. Menyingkirkan kutu-kutu dari Garuda kita untuk menjadi Garuda yang perkasa untuk masa yang akan datang. Dan itu yang tidak itu yang harus kita benahi dari sekarang. Ya, mulai dari keluarga, kemudian dari sahabat, kerabat, handetolan kita, teman-teman nongkrong kita. Kita berbicara tentang itu. Kita tidak bicara lagi tentang bagaimana permusuhan, bagaimana gengsi dan ego. Kita tidak berbicara itu. Bagaimana partaimu putih, hitam, atau biru, atau merah, jangan seperti itu. Kita berbicara masalah bagaimana bangsa ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Bukan untuk saling berselisih. Sebenarnya terasa ini sepenting ya terasa. Misalnya lamun nara tongkrong-tongkrongan selain ya berbicara masalah itu, berbicara masalah masa depan bangsa seperti apa. Generasi ini genten jauh aja kembe. Bukan bermain game kemudian saling sumpah serapah kan, tanpa kemudian peduli dengan orang di sekitar kita. Jangan seperti itu. Iya. Doang. Iya, wah nerawas kelam ini kan sendik mantep pada pedang kan. Paling tidak kita mengantarkan pemikiran kita ini kepada semua orang bahwa pemikiran kita ini datang dari pinggiran kota, datang dari tenggara Indonesia untuk ya Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya pikiran
Mantap. Ancong. Dan kopi ini adalah salah satu cara kita menikmati malam yang baik. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut serta menonton kami. Menonton ocehan-ocehan nakal kami. Karena ocehan ini bukan sekedar ocehan. Obrolannya udah memiliki isi gitu. Ya. Mantap. Kita bertemu di ocehan-ocehan yang akan datang dengan ampas kopi. Tunggu aja episode selanjutnya. Iya. Slow ah.